Shalom. Salah satu bagian firman Tuhan yang perlu kita ingat adalah dari Ibrani 11 ayat 6. Ya, dikatakan di situ, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. God rewards those who diligently seek Him. Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh, yang dengan rajin mencari Dia. Ya, ada lagi yang menerjemahkan sebagai earnestly, ya. Ada lagi yang menafsirkannya sebagai pagi-pagi benar, ya, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada reward selalu diberikan. Nah, yang menarik dalam terjemahan King James itu dikatakan bahwa setiap orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan he must believe that God is. Is apa? Ya, lalu diterjemahkan God is what the Bible says. Jadi kita itu belajar mengenal Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Apa yang firman Tuhan katakan, kita putuskan untuk percaya. Tapi tentunya ada Roh Kudus yang menolong kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan lewat firman yang tertulis tersebut. Dan karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, tentunya hal yang wajar kalau Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita memperoleh iman, yaitu lewat firman yang kita baca, yang menjadi rema, firman yang kita dengar. Dan salah satu firman yang perlu kita ingat, ya, yang lain adalah God is love, Allah adalah kasih. Ya. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini salah satu hak istimewa, ya, buat kita bisa memanggil Tuhan dengan ucapan Bapa. Dan karena kita panggil Dia Bapa, kita perlu ingat bahwa Bapa yang baik, ya, Dia adalah Bapa yang baik tentunya. Dia selalu memberikan yang baik kepada kita, ya, kepada kita yang mengasihi Dia, yang walaupun kita nggak mengasihi Dia, firman Tuhan berkata Allah adalah kasih, ya, Dia tetap mengasihi. Tetapi kita yang tidak bisa menerima atau mengalami kasih-Nya itu ketika kita menolak kasih Dia. Nah, iman itu kalau kita pelajari di firman Tuhan, ya, di Alkitab, apalagi dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu menjadi seperti satu ya, kalau di dunia nyata itu kita perlu uang untuk membeli sesuatu, ya, beli obat, beli makanan, beli minuman, untuk transportasi, ya, untuk sebagainya, banyak sekali, ya. Tapi kalau di dunia roh, kerajaan surga,
janji-janji Tuhan itu bisa kita peroleh lewat iman. Jadi iman itu seperti mata uang ya untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Kita punya firman tertulis, firman logos, dan firman itu perlu kita baca setiap hari. Itu mungkin ya nggak persis ya, tapi seperti kitab undang-undang ya, berisi peraturan-peraturan. Tentunya di situ juga ada relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi berdasarkan firman itulah kita mengenal Tuhan. Dan berdasarkan firman yang kita baca itulah kita mengerti cara kerja kerajaan surga, cara kerja Tuhan, dan bagaimana kita bisa menikmati apa yang Dia janjikan kepada kita. Dibutuhkan keputusan untuk percaya ya, ketika kita membaca hal itu, kita minta tuntunan Roh Kudus ya. Kemudian selanjutnya dibutuhkan respon kita ya, kesetiaan kita melakukan bagian kita. Ya, ada proses, ya, ada waktu, tapi kalau kita lakukan dengan setia, kita akan melihat bahwa Dia sungguh dapat diandalkan. Salah satu contoh misalnya kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada orang namanya Daud ya. Daud itu diurapi ketika masih remaja, usianya belasan tahun. Dikatakan dia diurapi di hadapan abang-abangnya untuk menjadi raja atas Israel. Tapi setelah itu ada belasan tahun yang dia lalui dalam banyak hal. Yang sebagian besar itu masa-masa sulit ya, membentuk dia. Bagaimana dia tetap percaya bahwa dia sudah diurapi oleh Tuhan. Sama seperti ketika dia berhadapan dengan Goliat. Dia lihat Goliat badannya besar, tapi dia tahu dia sudah diurapi. Tapi dia juga tahu bahwa dia adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Sebab dia disunat menurut peraturan yang berlaku pada masa itu. Ya memang nggak diceritakan kapan Daud disunatnya ya, tapi ketika dia menantang ya Goliat, ketika dia melihat Goliat, apa yang dia katakan? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani menantang barisan dari Allah yang hidup? Itu artinya Daud kenal bahwa kamu badanmu boleh gede, tapi kamu nggak disunat. Itu artinya kamu nggak punya perjanjian dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Aku orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia datang menghampiri Goliat, dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang, ya, dengan lembing, dengan senjata perang. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah bangsa Israel yang kau tantang itu. Dan hari ini juga aku akan memenggal kepalamu, aku akan membunuh engkau. Itu luar biasa, itu pernyataan iman ya. Daud mengerti bahwa dia itu orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Walaupun habis itu dia mengalami proses yang tidak enak ya. Dia dijanjikan akan menikah dengan anak raja, dengan anaknya Saul. Tapi kemudian dia sudah mengalahkan musuh, sudah memperoleh 100 atau 200 kulit katan orang Filistin tuh untuk sebagai mas kawin, tapi kemudian nggak diberikan ya yang akan menjadi istrinya itu ya, dan banyak hal dia mengalami ya, tapi dia terus belajar percaya ya pada apa yang Tuhan janjikan. Dan ada masa-masa ketika dia mau dibunuh sama Saul dan dia tetap setia. Pada titik tertentu dia mengerti dia mesti lari ya. Dia lari dan dia hidup dengan 400 orang di Gua Adulam. Dan orang-orang yang ikut dia itu orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang banyak trouble. Tapi bersama Daud ya, lewat banyak persoalan, akhirnya mereka dibentuk menjadi orang-orang yang kuat. Ketika Daud menjadi raja, mereka menjadi orang-orang yang terampil, menjadi pahlawan-pahlawannya Daud, orang-orang hebat. Dan tidak hanya itu, ketika Daud sudah masa tuanya, dia menyiapkan harta untuk anaknya Salomo nanti bisa membangun bait Allah. Kalau kita baca, Daud menyumbang banyak sekali ya untuk pekerjaan pembangunan bait suci, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia yang dulunya adalah orang-orang dikejar-kejar hutang, yang punya banyak masalah, ternyata mereka juga menjadi orang-orang yang tidak hanya kaya secara rohani atau kaya secara materi, tapi mereka juga generous ya, mereka memberi juga banyak. Nah, itu hal yang luar biasa. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika
kita memutuskan percaya firman Tuhan, ada proses yang kita perlu lalui. Nah, tantangan di zaman sekarang ini, karena kita ini kan hidup di zaman yang semua serba cepat ya, semua serba instan, dan kadang-kadang kita perlu semua maunya instan. Kita mengabaikan ada yang namanya proses. Proses itu membentuk ya, membentuk kita. Kalau kita baca bagaimana proses terjadinya mutiara ya di dalam kerang ya, itu ceritanya ada mungkin pasir ya yang masuk ke dalam kerang itu, dan kemudian karena itu mengganggu di dalam tubuhnya, maka dikeluarkan satu cairan yang menutupi pasir itu, dan terus berlapis-lapis, dan akhirnya setelah sekian lama itu jadi mutiara ya, yang bagus sekali. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita melalui masa-masa yang sulit, tapi masa yang sulit itu harus dilalui dengan satu keputusan bahwa saya mau percaya Tuhan. Saya mau percaya firman-Nya. Waktu saya baca firman-Nya katakan seperti ini, saya mau percaya ini. Ya, tentu sekali lagi kita harus membawakannya dalam doa ya, bukan kekuatan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa percaya kemudian menjalani prosesnya, yang mungkin bisa butuh waktu, ya bisa beda-beda ya. Kalau Daud itu belasan tahun, Yusuf juga belasan tahun, sampai janjinya yang Tuhan berikan itu digenapi ya, bisa jadi. Nah, waktu kita memutuskan untuk percaya itu membentuk kita menjadi orang yang kuat ya. Ada satu ujian terberat Daud tuh waktu dia di Ziklag ya. Waktu itu dia pulang ke Ziklag, ternyata Ziklag itu tempat dia tinggal dengan para pengikutnya baru aja dirampok ya. Istri Daud ditawan, keluarganya ditawan, dibawa oleh orang Amalek. Demikian juga rakyat yang beserta dengan dia, pasukannya juga nangis sampai udah gak kuat nangis lagi. Dan parahnya mereka udah mengancam Daud, mau melempari Daud dengan batu ya. Tapi Alkitab berkata di situ, ini hal yang luar biasa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, jadi apapun lingkungan yang dia hadapi, dia bilang aku tetap mau percaya Tuhan. Lalu dengan modal seperti itu, dia tanya ya, dia doa, dia minta petunjuk Tuhan, kemudian dia mulai mengejar musuhnya itu dan berhasil menaklukkan semua musuhnya dan kembali akhirnya menang ya. Dan tidak hanya itu, ternyata pada saat itu Saul juga akhirnya mati, dan akhirnya seluruh orang Israel itu datang, walaupun awalnya cuma kaum Yehuda aja, tapi akhirnya mereka datang kepada Daud dan meminta Daud menjadi raja atas mereka. Ini hebat loh ya. Kita lihat contoh yang beda sekali dengan Saul. Saul itu menjadi raja karena permintaan orang Israel kepada Samuel. Ya, kalau kita baca ceritanya di kitab 1 Samuel, Samuel tuh gak suka sebenarnya ketika orang Israel minta raja, karena itu berarti menolak Tuhan sebagai raja. Dan Samuel karena hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, nabi ini dekat dengan Tuhan, jadi dia sedih ya, bersedih karena orang Israel minta raja. Tuhan menghiburnya, dan Tuhan bilang sama Samuel, kamu jangan sedih, bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak ini ya. Itu luar biasa sekali ya, kalau kita baca cerita itu bagaimana ini nabi ini dekat sekali dengan Tuhan. Lalu setelah sekian lama ya, Alkitab berkata terakhir Samuel doain Saul ya, habis itu dia pulang ke rumahnya ke Rama, dan dikatakan di situ Samuel tidak melihat lagi Saul sampai akhir hidupnya, dan Samuel berduka karena Saul. Lalu setelah beberapa lama Tuhan bilang sama Samuel, sudah jangan bersedih katanya, aku sudah memilih satu orang yang berkenan kepadaku. Nah ini Tuhan yang pilih. Kalau Saul itu karena permintaan orang banyak, lalu dibuat undian, terpilihlah Saul. Dan awalnya tuh Tuhan yang menggerakkan rakyat untuk mengikut Saul, tapi belakangan Saul itu yang mulai menggerakkan rakyat, ya, memobilisasi dengan posisi dia dan kekuatan dia. Itu nggak kelihatan kalau kita baca begitu saja, tapi kalau kita perhatikan ternyata memang sesuatu yang seperti Saul dan Daud sama-sama 40 tahun memerintah di Israel, tapi kualitasnya beda sekali.
Ya, bagaimana Saul itu takut kehilangan jabatan, tapi Daud enggak seperti itu. Dan ketika akhirnya Daud yang terpilih, ya Tuhan bilang sama Samuel, aku sudah pilih. Ada hamba Tuhan yang bagikan ketika Tuhan ngomong sama Samuel ya, bahwa dan Samuel katakan itu kepada Saul ya, Tuhan sudah menolak engkau, Tuhan memilih satu orang yang berkenan kepada dia. Nah itu Daud sendiri belum lahir ya. Jadi itu profetik ya perkataan Nabi Samuel itu. Nah, kemudian akhirnya memang kita lihat ya, Daud itu dipilih. Nah, setelah dipilih udah jelas dapat pengurapan, udah real nyata. Nah, ada masa ujian dan itu cukup lama. Dalam hidup kita juga begitu ya. Kalau kita dengar firman, firman itu ketika ditaburkan, ya kalau kita baca di kitab Injil perumpamaan tentang penabur, begitu ditaburkan itu datang aniaya juga kepada firman itu. Jadi bukan sekedar karena kita ini melayani Tuhan ya, kita mengikut Tuhan kemudian kita dapat aniaya ya. Bukan sekedar itu, tapi waktu kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang adalah janjinya, maka datang juga aniaya terhadap firman tersebut supaya itu enggak jadi dalam hidup kita. Misalnya sebagai contoh ya, sudah jelas dikatakan di surah Petrus, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh ya. Tapi sebagian orang kan tidak percaya bahwa kesembuhan itu berlaku bagi setiap anak Tuhan ya. Sebagian itu memilih percaya bahwa kadang-kadang Tuhan pakai penyakit untuk mengajar kita ya. Jadi cara pandangnya beda. Nah, jadi ada orang-orang yang ketika mungkin dapat janji kesembuhan, lingkungannya belum tentu mendukung. Lingkungannya mungkin bilang, enggak tuh, lingkungannya tuh tanpa sadar mau membunuh benih firman itu. Jadi itu aniaya, salah satu aniaya. Kita bisa dianggap aneh ya, dianggap ekstrim kalau percaya hal seperti itu. Ya. Kemudian yang lain lagi, misalnya janji berkat ya, kelimpahan. Ada beberapa yang menganggap semakin tidak punya apa-apa, semakin rohani. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Ada yang menafsirkan Yesus itu nggak punya apa-apa waktu di muka bumi. Ya, banyak hal ya. Tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan dengan hati terbuka, memang nggak semalam. Tapi milikilah hati yang mau belajar ya. Lalu buka telinga kita, hati kita untuk dia mengajar kita. Nah, di Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2 itu dikatakan dengan jelas ya, bahwa ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita masing-masing. Itu sebabnya kita nggak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain, karena panggilannya berbeda, ya, tugasnya juga berbeda, perlombaannya juga berbeda, ya. Jangan protes kalau ada orang kayaknya hidupnya lebih enak dari kita, ya, atau nggak mengalami yang kita alami, karena panggilannya berbeda. Ya. Sebagai contoh saja, misalnya Saul dan Daud yang tadi saya ceritakan, Saul itu kayaknya nyaman aja hidupnya, tapi kan nggak membentuk dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Gampang sekali dia terpleset dan dia jatuh. Gampang sekali dia menyimpang dari Tuhan. Tapi Daud terdidik dari sejak masa mudanya hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga sampai akhir hidupnya dia tetap dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sampai hari ini Alkitab mengatakan dia satu di antara 3 orang yang punya sertifikat berkenan kepada Tuhan. Padahal hidupnya itu tidak sempurna. Ya, mungkin Saul nggak melakukan dosa seperti yang Daud buat ya. Tapi sertifikat berkenan itu ada pada Daud. Ya. Nah, Daud punya perlombaan yang berbeda, ya, nggak persis sama dengan Saul. Nah, kita juga begitu, ya, masing-masing ada perlombaan yang berbeda. Tapi yang kita perlu pastikan adalah guru kita, ya, pembimbing kita sama, yaitu Tuhan. Dan Dia mau kita menang. Ya, mari lakukan pertandingan yang kita sedang hadapi ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Dia yang merupakan pengarang iman kita itu. Dia itu the author. Author itu pengarang, the author and finisher, yang melengkapi, menyempurnakan, membuat iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Nah, kalau kita baca lagi di kitab Roma dikatakan juga bahwa orang benar akan hidup, di kitab Ibrani juga ya, oleh karena percayanya.
Dan kita ini hidup dari iman kepada iman, ya, from faith to faith. Nggak hanya satu iman, banyak sekali. Ya, kalau Bapak, Ibu, teman-teman mungkin yang sudah menikah, ya, ketika baru menikah tentu berdoa, punya iman percaya untuk kehidupan di depan, untuk anak-anak. Kemudian anak-anak mulai sekolah, anak-anak mulai dewasa, terus itu. Setiap saat kita dibawa daripada iman yang satu kepada iman berikutnya lagi. Kalau kita dulu sudah pernah percaya kepada Tuhan dalam misalnya kuliah kita, sekolah kita, lalu pernikahan kita, kemudian ketika mulai punya anak, ya, bagaimana percaya Tuhan memperlengkapi semuanya. Lalu untuk tempat tinggal kita, untuk rumah, pekerjaan, untuk pelayanan, lalu untuk semua kebutuhan, maka itu semuanya tuh kumpulan iman sebenarnya yang sedang kita alami. Dan masing-masing iman itu yang menarik setiap janji yang Tuhan berikan bagi kita, ya, orang percaya. Nah, di gereja tempat saya berbakti, ya, itu dari gembala, ya, itu membuat program untuk baca Alkitab tiap hari, ya. Sekarang ini kan zamannya sudah pakai audible, ya. Jadi ada Bible yang audible sifatnya. Ya, misalnya pakai YouVersion, ya. Saya pakai YouVersion, saya bisa klik yang itu suaranya. Ya, misalnya kalau sekarang katakanlah tanggal 11, ya. Jadi saya baca Amsal 11, ya. Selain 4 pasal lainnya. Nah, saya tinggal klik itu yang bagian suaranya. Saya bisa pilih bahkan kalau yang YouVersion itu yang hanya dibaca atau yang pakai di dramatisir gitu. Ada background suaranya, ada musiknya. Lalu kalau bacaan misalnya Yesus sedang naik perahu, ada suara anginnya dibuat. Kemudian kalau yang bicara wanita, ada suara wanita gitu, ya. Kita bisa buat itu, atau bisa style yang bahasa Inggris juga. Nah, sambil dengar itu kan bisa sambil olahraga, ya, atau setir mobil di perjalanan. Kalau kita naik kendaraan umum, kita bisa pakai headset, kita bisa pakai yang Bluetooth atau pakai kabel, tapi kita bisa dengar firman. Ya, nggak harus kita baca juga begitu. Nah, nanti ada bagian-bagian tertentu kita bisa renungkan. Nah, itu yang namanya firman logos, ya. Firman tertulis. Kolose 3 ayat 16 berkata begitu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, ya. Itu firman logos, perkataan Kristus itu logos, ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat bisa mengajar satu dengan yang lain. Jadi kalau firman logos ini kita baca, kita pelajari, dan kita membentuk cara berpikir kita bisa jadi punya hikmatnya menghadapi banyak orang lain, ya. Setiap kita berinteraksi dengan orang lain, setiap bacaannya termasuk di medsos itu mempengaruhi cara berpikir kita, emosi kita. Nah, firman Tuhan ini menolong kita untuk kembali punya standar yang benar gitu, ya. Kalau kita ikutin cara berpikir orang dunia, ya beda, ya. Cara mereka berpikir tuh jelas beda sekali. Nah, kita mesti belajar mengizinkan firman Tuhan itu membentuk cara berpikir kita. Nah, itu dari firman logos yang kita renungkan. Firman knowledge, ya, pengetahuan. Tapi selanjutnya kita perlu juga mendengar firman rema, ya. Ini spesifik, ini buat kita, ya. Kadang-kadang kebutuhan yang sangat detail sekali itu kita dapatkan lewat firman yang spesifik, ya, firman yang rema. Saya punya banyak sebenarnya, tapi memang ada yang sangat berkesan sekali ketika firman itu muncul, ya. Bagi contoh misalnya begini, sekian tahun yang lalu, ya, ini zaman saya baru lulus, ya, lalu pelayanan ke Papua, ya. Jangan bicara kayak sekarang, zaman dulu tuh, ya, tiketnya masih ditulis tangan, belum pakai kayak sekarang ini, internet belum kayak seperti yang sekarang, ya. Belum ada mungkin, ya, internet waktu itu. Nah, satu ketika ada bacaan Kisah Rasul, ya. Saya udah sering baca, tapi ada satu bagian ketika Paulus itu naik kapal dan kena badai. Dia sudah bilang sebenarnya kan ceritanya Paulus itu mau dibawa ke Roma, dia sebagai tawanan. Lalu ada perwira dengan tentara yang ditugaskan untuk membawa Paulus ke Roma menghadap kaisar. Kenapa perlu tentara? Karena Paulus ini mau dibunuh sama orang-orang Yahudi. Karena dianggap
memberitakan hal yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, yaitu memberitakan tentang Yesus. Jadi Paulus ini dikawal, dibawa sama tentara, ada perwira yang bawa dia itu untuk menghadap kaisar di Roma. Nah, waktu naik kapal laut di tengah perjalanan, Paulus bilang sama perwira itu, menurut pemandangan saya ini kayaknya nggak aman, baiknya kita diam dulu aja, kita berlabuh dulu, kayaknya akan ada badai. Tapi perwira itu lebih percaya pada nahkoda kapal, sehingga akhirnya mereka tetap jalan ya. Dan setelah jalan naik kapal itu beberapa saat, mereka kena badai. Mereka kena badai begitu luar biasa sampai udah putus asa. Muatan kapal dibuang, alat-alat kapal dibuang, sudah nggak ada pengharapan. Ya, gelap semua karena badai. Lalu tiba-tiba Paulus bilang, jangan takut, ya, kuatkan hatimu. Sebab tadi malam aku berdoa dan malaikat Tuhan dari Tuhan yang aku layani menampakkan diri kepadaku dan berkata, Paulus jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Dan oleh karena itu, karena anugerah Tuhan, semua orang yang bersama-sama dengan engkau tidak akan mati. Ya, kecuali kapal ini aja yang rusak, tapi kalian semua akan selamat. Jadi kira-kira tuh setiap orang tuh ada malaikat yang jagain sehingga semuanya selamat sampai ke darat, terdampar di satu pulau. Nah, itu bacaan yang saya baca. Nah, waktu saya sedang terbang di Papua itu, mau mendarat di Jayapura, ya dari Timika mau mendarat di Jayapura, itu ada gangguan cuaca yang sangat mengerikan ya. Itu kapal itu kayak diombang-ambingkan ya. Dia entah turun dengan curam, dia naik lagi dan bergetar begitu kuat. Saya belum pernah ngalamin itu sebelumnya ya, dan saya nggak berharap ngalamin kayak gitu lagi. Itu di atas itu di tempat kabin itu di atas kan kalau ada darurat itu kan akan keluar ini masker oksigen gitu untuk kita pakai. Itu karena getaran begitu kuat, yang keluar tuh bukan masker oksigen, speakernya tuh copot. Kan di setiap atas kabin tuh ada speaker untuk kita bisa mendengar, tuh copot semua gitu keluar. Lalu saya lihat teman saya di samping saya udah gemeter, udah berbahasa roboh-roboh ketakutan. Nah, saya tenang waktu itu, malah saya ketawa. Kenapa? Karena sekitar setengah jam sebelumnya, ya saya lagi makan, saya menikmati makanan, tiba-tiba saya merasakan seperti, ya kalau teman-teman pernah merasakan ya, seperti merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Kayak selimut hangat menyelimuti saya, dan tiba-tiba saya merasakan air mata saya itu mau menetes. Dan tiba-tiba saya merasakan kasih Tuhan yang begitu baik ya. Terus muncul ayat yang pernah saya baca itu. Tapi bentuknya kepada saya begini, jangan takut Yakub, engkau kesini dalam pelayanan. Jadi tidak akan terjadi apa-apa, engkau akan selamat ya. Dan itu sebabnya ketika kemudian pesawat ini mendarat, dia mendarat dengan kuat sekali, bergetar ya, itu copot tuh speakernya semua tuh ya. Lalu sampai di ujung landasan dia berhenti, nggak bisa balik lagi. Jadi kami harus turun di ujung landasan itu dan harus jalan kaki dari runway itu, jalan sampai ke ke kantornya, lumayan jauh ya. Tapi di situ saya melihat firman logos yang pernah saya baca tiba-tiba menjadi rema. Itu menjadi kekuatan buat saya. Itu sebabnya waktu itu saya nggak takut, bukannya gagah-gagahan, bukan, karena ada firman rema. Nah, hidup kita seharusnya punya itu. Karena Tuhan Yesus berkata Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Rema itu menjadi makanan kita, menjadi kekuatan kita, dan itu memberi kita energi untuk kuat di dalam Tuhan. Dan hidup kita itu kalau kita punya ya saya bisa cerita kayak begini, ini rema kan sekian tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itu menguatkan saya. Walaupun masa berlakunya untuk saat itu, tapi pengalaman ini berharga sekali ya, ketika saya ceritakan, menguatkan orang lain, dan waktu saya ingat juga saya jadi kuat. Kalau dia sudah menyertai di waktu yang lalu, di ke depan pun dia akan menyertai, enggak mungkin enggak. Ya, itu sebabnya apapun situasi yang kita hadapi, ingat ya, God is love, Allah adalah kasih, itu firman Tuhan. Ya, God rewards those who diligently seek Him. Allah beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan karena Allah adalah kasih, ya, maka kita bisa berkata bahwa Dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. God is good all the time. Tuhan selalu baik bagi kita yang percaya kepadanya. Amin.